Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas 3 anak Gomer ya. Anak yang pertama itu namanya Yisrael. Anak yang kedua namanya Lo Ruhama. Yang ketiga Lo Ammi. Nah, ini ada dalam kitab Hosea. Pernikahan seorang hamba Tuhan dengan seorang pelacur. Namanya adalah Hosea ya. A-O Shin E-A Hosea. Nama istrinya adalah Gomer. Gomer bat Diblayim. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Kalau kita lihat nih ya. Devar Adonai Aser Haya El Hosea Ben Be'eri. Bime pada hari atau pada hari-hari atau pada zaman ya. Usia, Yotam, Ahaz, Yehizkia, Malke Yehuda, raja-raja Yehuda, Ubime, dan pada hari-hari atau pada zaman Yerobeam, kemudian ini ya, Yerobeam ben Yoas, Melek Israel, raja Israel. Jadi peristiwa itu pada zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan Yerobeam, anak Yoas, raja Israel. Pernikahan ini atas perintah Tuhan. Ini ayat 2 ya, pasal 1, saya langsung dari sini. Wayomer Adonai El Hosea. Tuhan berkata kepada Hosea, Lekkah leka, pergilah, ambillah bagimu Eset, perempuan Zenunim, perempuan ini ya, sundal ya, seorang pelacur ya. Woyalde, dan peranakkanlah Zenunim ya, diterjemahkan anak-anak sundal. Ki zanot tisneh, sebab bersundal hebat ya. Haaretz, tanah itu me'ahare Adonai, di belakang Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, kata yang saya tulis merah ini sebenarnya soresnya atau akar katanya sama ya, yaitu ini ya, zanah, zayin, nun dan he ya, zanah. Zanah itu melakukan percabulan atau melacur ya. Nah, ini lebih dekat ke bahasa Arab. Bahasa Arab ini kalau di sini ya, zina ya. Jadi bahasa Indonesia ada kata zina itu dari bahasa Arab itu sama ya dengan kata zanah itu. Menjadi kata zina kalau di Arab, yaitu tentang persundalan atau pelacuran ya. Ini ya, zanunim, zanunim ya, zanunim sama, zanoh, tisneh. Jadi akar katanya sama ini ya, percabulan, melacur ya. Nah, memang agak unik ini ya, Tuhan memerintahkan seorang hambanya untuk mengawini seorang pelacur ya. Di ayat 3, wayelek wayika, lalu dia pergi dan mengambil Gomer bat Diblayim. Jadi mengambil Gomer putri Diblayim ya. Watahar watelek, lalu dia mengandung dan melahirkan Lo baginya seorang anak laki-laki. Nah, di sini Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Hosea 1 ayat 2. Ini adalah figuratif ya, melukiskan satu ketidaksetiaan rohani Israel kepada Allah.
Jadi Gomer ini gambaran Israel, umat Tuhan kepada Allah, sikapnya ya, yang sering meninggalkan Tuhan, berzina secara rohani. Itu adalah Israel. Tetapi Hosea itu adalah gambaran dari Allah ya, kasih Allah yang besar kepada Israel. Jadi Gomer itu lambang dari Israel, Hosea itu lambang dari Allah ya. Nah, kisah ini memang para penafsir itu macam-macam tafsirannya. Ada yang bilang ini kisah hanya sebuah bayangan saja atau bukan terjadi sungguh-sungguh. Ada yang bilang terjadi sungguh-sungguh, ada yang bilang itu dulunya Gomer itu masih perawan, setelah nikah baru melacur dan lain sebagainya ya. Namun terlepas dari itu, kalau kita lihat di sini wayelek wayikah, lalu pergi itu ya Hosea ya, dan mengambil Gomer Bat Diblaim. Ini nama orang benar-benar ini, Gomer putri Diblaim. Jadi ini nama orang, ini benar-benar pribadi ya, bukan tokoh khayalan, bukan. Ini putri Diblaim. Jadi ada bapaknya. Nah, kemudian anak yang pertama, nah kita langsung bahas ya, anak-anak Gomer ini. Yang pertama itu namanya Yisrael ya, ini ya. Wayomer Adonai Elo, Tuhan berkata kepadanya, Kera Semu, sebutlah namanya atau panggillah namanya Yisrael. Itu. Sebutlah namanya Yisrael. Ini anak yang pertama ya, Yisrael. Dalam bahasa Indonesia. Kemudian berdoa Tuhan kepada Hosea, berikan nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Selanjutnya, wahayah bayom hahu, dan terjadi pada waktu itu, wasabarti, aku akan sabar ya, mematahkan keset itu busur Israel beemek di lembah Israel ya. Nah, kata Israel itu soresnya ini zayin, res dan ayin. Zara itu sebenarnya artinya bagus ya. Allah menabur. Artinya sesungguhnya positif sesungguhnya ya. Biasanya Allah menabur. Tapi dalam konteks ini maknanya sangat negatif. Allah menabur tapi bukan hal yang baik. Allah menabur penghukuman kepada Israel dan kepada keluarga Yehu ya. Nah, anak yang pertama ini simbol ya, simbol tentang sesuatu yang negatif ya. Menabur hukuman. Wah, mengerikan sekali anaknya ya, diberi nama seperti itu. Kalau manusia kan memberi nama yang bagus ya. Nah, ini adalah sindiran ya kepada bangsa Israel. Nanti mereka akan Tuhan akan menaburkan ya hal-hal yang buruk sebagai penghakiman, sebagai hukuman atas dosa-dosa Israel dan Yehu. Lalu anak yang kedua, Wataharot, lalu dia mengandung lagi Watelekbat, lalu ia melahirkan seorang perempuan. Nah, anak yang kedua itu namanya perempuan. Wayomerlo, dan dia berkata kepadanya, Kerasema, panggillah namanya Loruhama ya. Lo itu tidak atau bukan, Ruhama. Nah, ini kalau Anda pasti sering dengar ya. Misalnya dalam bahasa Arab, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini rahmat, sayang ya. Jadi tidak sayang ya. Ini negatif sekali ya kesannya ya.
tidak sayang. Lo ruhama. Ya, anak yang ketiga, ini ya kita lihat ya. Watikmol et lo ruhama. Setelah ia menyapih lo ruhama, watahar watelet ben. Ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Wayomer, dan dia berkata, Kera semo lo ami. Sebutlah atau panggillah namanya lo ami. Nah, bayangkan ini. Namanya lo tidak atau bukan, am itu umat, i itu aku atau saya ya. Bukan umatku. Jadi namanya itu bukan umatku. Ini sebuah penolakan Allah kepada Israel yang sudah tidak setia kepada Tuhan. Nah, menariknya di pasal 2 ayat yang ke-22 dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya itu ayat 25 ya, ada perbedaan ayat ya. Nih. Usra tiha ya, usra tiha li ba'arets werihamti et loruhama we amarti le lo ami atah wehu yomar elohai ya. Dalam bahasa Indonesia, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi lo ruhama dan akan berkata kepada lo ami umatku engkau dan ia akan berkata Allahku. Nah, ketika anak Gomer ini disebutkan di sini ya, dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Dalam bahasa Ibrani-nya jelas ya. Yisrael ini akar katanya tadi zera ya, zara. Zara ini menabur. Tapi dalam hal ini menabur dalam arti positif. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Kemudian loruhama. Loruhama itu artinya tidak disayangi. Nah, berubah di sini, akan menyayangi loruhama. Jadi yang tidak disayangi menjadi disayangi. Ada perubahan di sini. Kemudian lo ami menjadi ami ya, bukan umatku menjadi aku. Jadi semua nama anak Israel itu sebenarnya disebut dalam ayat 22 ini. Cuma dalam bahasa Indonesia tidak terlihat ya, hanya lo ruhama, lo ami ya. Yisraelnya tidak kelihatan ya, karena menjadi Yisrael. Usra etiha itu ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ini dari kata zara tadi ya, Yisrael. Usra eti. Usra tiha. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada sebuah pembalikan keadaan. Israel menabur ya, di pasal 1 itu menabur yang negatif, menabur hukuman. Tapi di pasal 2 ini Allah menabur yang positif. Lalu tidak dikasihi menjadi dikasihi. Bukan umatku menjadi umatku. Jadi ada pembalikan keadaan di sini ya. Jadi menarik sekali di sini ya.
Di awal Israel itu artinya menabur dari segi negatif, sekarang menabur dari sisi positif. Anak yang kedua, lo ruhama, tidak dikasih menjadi ruhama, menjadi dikasih. Anak yang ketiga, lo ami, bukan umatku menjadi ami, menjadi umatku. Wah, ini pembalikan keadaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kita bisa renungkan di sini bahwa Allah atau Tuhan kita sanggup mengubahkan keadaan kita, ya. Mungkin kita merasa tidak berdaya atau tidak berguna atau mungkin seperti sampah masyarakat begitu ya. Tapi bersama Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan. Apapun keadaan saudara, Tuhan sanggup mengubahkan, ya, dari yang negatif menjadi yang positif, dari yang tidak dikasih menjadi dikasih. Karena itu datang kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahkan keadaan hidupmu, ya. Apapun kondisi, Bapak Ibu Saudara, ini menarik ya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahkan membalikkan keadaan. Nah, ini juga cakupannya luas ya, penggenapannya sampai di Perjanjian Baru dan dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru. Nah, sesungguhnya kita siapa? Kita ini kamu, bukan umatnya, tapi menjadi umatnya, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat Allah sendiri. Wah, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Karena itu kita bersyukur kita dapat mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita umatnya. Kita ini goyim ya. Goyim itu ya bukan lo ami, bukan umatku, tetapi kita bisa menjadi umat Allah ya. Itu semua karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang anak-anak dari Gomer, si perempuan Sundal itu, ya, anak-anaknya dipulihkan ya, itu lambang ada pembalikan keadaan. Kita sudah melihat tadi, ini juga motivasi kita ya, datang pada Tuhan, alami pemulihan, alami pembalikan keadaannya dari Tuhan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. God bless you.